Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah Kabupaten Nganjuk yang ada di Jawa Timur dan juga asal-usul kenapa dinamakan Nganjuk. Bagaimana kisah dan sejarahnya, silakan disimak berikut ini. Dari berbagai sumber sejarah diketahui bahwa di sekitar tahun 929 Masehi di Nganjuk, tepatnya di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, telah terjadi pertempuran hebat antara prajurit Empu Sendok yang pada waktu itu bergelar Mahamandri Ihino atau Panglima Perang melawan bala tentara Kerajaan Melayu atau Sriwijaya. Sebelumnya pada setiap pertempuran, mulai dari pesisir Jawa sebelah barat hingga Jawa Tengah, kemenangan senantiasa ada di pihak bala tentara Melayu. Kemudian pada pertempuran berikutnya, di daerah Nganjuk, bala prajurit Empu Sendok memperoleh kemenangan yang gemilang. Kemenangan ini tidak lain karena Empu Sendok mendapat dukungan penuh dari rakyat desa-desa sekitar. Berkat keberhasilan dalam pertempuran tersebut, Empu Sendok pun dinobatkan menjadi raja. Kurang lebih 8 tahun kemudian, Empu Sendok tergugah hatinya untuk mendirikan sebuah tugu kemenangan atau Jaya Stamba dan sebuah candi atau Jaya Merta. Dan terhadap masyarakat desa sekitar candi, karena jasa-jasanya di dalam membantu pertempuran, Empu Sendok memberikan hadiah sebagai desa perdikan atau desa bebas pajak dengan status Sima Swatantra. Status Sima Swatantra atau Anjuk Ladang. Anjuk berarti tinggi atau dalam arti simbolis adalah mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Ladang berarti tanah atau daratan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kemudian berkembang menjadi daerah yang lebih luas dan tidak hanya sekedar sebagai sebuah desa. Sedangkan perubahan kata Anjuk menjadi Nganjuk karena proses bahasa atau merupakan hasil proses perubahan morfologi bahasa yang menjadi ciri khas dan struktural bahasa Jawa. Perubahan kata dalam bahasa Jawa ini terjadi karena gejala usia tua dan gejala informalisasi. Di samping adanya kebiasaan menambah konsonan sengau eng pada lingga kata yang diawali dengan suara vokal yang menunjukkan sebuah tempat. Hal demikian inilah yang merubah kata Anjuk kemudian menjadi Nganjuk. Angka tahun yang tertera pada prasasti Candilor adalah tanggal 12 bulan Caitra tahun 859 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 April 937 Masehi. Seiring berjalannya waktu, Nganjuk pada masa penjajahan Belanda, sejarah pemerintahan Kabupaten Pace sangat sulit diungkapkan karena kurangnya data yang dapat menjelaskan keberadaannya. Demikian pula halnya dengan mata rantai hubungan antara Kabupaten Pace dengan Kabupaten Berbek. Berdasarkan kajian dan analisis sejarah, maka tanggal 10 April 937 Masehi disepakati sebagai hari jadi Nganjuk. Selanjutnya dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Nganjuk nomor 495 tahun 1993 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembahasan tentang sejarah pemerintahan Kabupaten Nganjuk dimulai dari keberadaan Kabupaten Berbek. Bahwa Berbek, Godean, Nganjuk, dan Kertosono merupakan daerah yang dikuasai Belanda dan Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan daerah Nganjuk merupakan mancanegara Kasunanan Surakarta. Timbul pertanyaan, apakah keempat daerah tersebut mempunyai status sebagai daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati atau Raden Tumenggung atau berstatus lain? Dari silsilah keturunan Raja Negeri Bima,
silsilah ngarso dalam sampean dalam ingkang sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwono I atau asal usul Raden Tumenggung Sosrodi Ningrat Bupati Nayoko Wedono Lebet Gedong Tengen Rajakwesi, dapat diperoleh kesimpulan bahwa memang benar daerah-daerah tersebut pada waktu itu merupakan daerah kabupaten. Seiring berjalannya waktu, Nganjuk pada sekitar tahun 1830-an. Perjanjian Spreh pada tanggal 3 Juli 1830 atau tanggal 12 bulan Suro tahun 1758 telah diadakan suatu pertemuan di pendopo Spreh oleh Van Indi Mr. Peter Marcus, Riddle van de Orde van de Nederland Law untuk mengatur daerah-daerah mancanegara Kasunanan Surakarta atau Kesultanan Yogyakarta sebagai tindak lanjut dari persetujuan antara Belanda dengan Yang Mulia saat itu akan ditempatkan di bawah pengawasan dan kekuasaan pemerintahan Belanda. Keesokan harinya, pertemuan tersebut telah menghasilkan Perjanjian Spreh tahun 1830 yang ditandatangani dengan teraan-teraan cap dan bermaterai oleh 23 bupati dari Residensi Kediri dan Residensi Madiun, dengan disaksikan oleh pemimpin Belanda dan komisaris saat itu yang mengurus daerah-daerah keraton serta tuan-tuan tanah. Berdasarkan persetujuan tersebut, mulai saat itu pemerintah Belanda melaksanakan pengawasan tertinggi dan menguasai daerah-daerah mancanegara. Apabila dicermati, ternyata salah satu dari 23 bupati yang telah ikut menandatangani perjanjian tersebut adalah Raden Tumenggung Brotodikoro, yaitu adalah adipati dari Nganjuk. Mengapa demikian? Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa yang mengikuti pertemuan di pendopo Spreh hanyalah bupati-bupati mancanegara dari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan Bupati Berbek dan Bupati Kertosono, sebagaimana diuraikan sebelumnya, adalah merupakan bupati dari daerah-daerah yang telah dikuasai dan mulai tunduk di bawah pemerintahan Belanda jauh sebelumnya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak adanya Perjanjian Spreh 1830 atau tepatnya tanggal 4 Juli 1830, maka semua kabupaten di Nganjuk, yaitu Berbek, Kertosono, dan Nganjuk sendiri tunduk di bawah kekuasaan dan pengawasan pemerintahan Hindia Belanda. Nganjuk setelah Perjanjian Spreh pada tanggal 31 Agustus 1830 atau hampir 2 bulan setelah Perjanjian Spreh, pemerintahan Hindia Belanda mengadakan penataan atau pengaturan atas kabupaten-kabupaten yang telah berada di bawah pengawasan dan kekuasaannya. Tentang penataan ini dapat dilihat dalam surat pemerintah Hindia Belanda yang tertera di Semarang 31 Agustus 1830 yang berisikan tentang hasil konferensi dari Gubernur Jenderal dengan komisaris-komisaris yang mengurus atau mengatur daerah-daerah keraton. Dari hasil konferensi tersebut, kemudian keluar satu keputusan tentang rencana dari pemerintah Hindia Belanda yang antara lain menerangkan. Pertama, menentukan bahwa daerah mancanegara bagian timur akan terdiri dari 2 residensi, yaitu Residensi Kediri dan Residensi Madiun. Yang kedua, bahwa Residensi Madiun akan terdiri dari kabupaten-kabupaten di antaranya Kediri, Kertosono, Nganjuk, Berbek, Ngerawo, dan Kalangbret. Dan selanjutnya dari distrik Blitar, Trenggalek, Kaplak, dan lebih ke timur sampai dengan batas-batas dari Malang. Baik batas dari kabupaten-kabupaten maupun distrik juga akan diatur kemudian. Ketiga, bahwa Residensi Kediri akan terdiri dari kabupaten-kabupaten yang terdiri dari Kediri, Kertosono, Nganjuk, Berbek, Ngerawo, dan Kalangbret. Dari hasil pengamatan kedua dokumen tersebut, dapat diketahui bahwa setelah penyerahan pengawasan dan kekuasaan atas daerah-daerah mancanegara
oleh Susuhunan dari Surakarta dan Sultan dari Yogyakarta kepada pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan 3 wilayah pemerintahan, yaitu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Berbek, dan Kabupaten Kertosono. Tentang para pejabat bupati dari ketiga kabupaten tersebut ditetapkan dengan akte komisaris daerah-daerah yang telah diambil alih yang ditandatangani di Semarang 16 Juni 1831 dengan 3 personalia bupati sebagai berikut. Raden Tumenggung Sosrokusumo sebagai Bupati Berbek, Raden Tumenggung Brododikoro sebagai Bupati Nganjuk, dan Raden Tumenggung Somodipuro sebagai Bupati Kertosono. Penetapan pejabat-pejabat bupati tersebut bersamaan dengan penetapan pejabat bupati yang lain dalam residensi Kediri. Nah, seperti itu ya kisah sejarah dari berdirinya Kabupaten Nganjuk dan juga asal muasal kenapa dinamakan Nganjuk. Terima kasih sudah menyimak kisah sejarah ini di channel YouTube Borinplo. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada data atau keterangan lain silakan ditambahkan lewat kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.